Salah satu lift di gedung sebuah kampus di Pulau Gadung, Jakarta Timur mengalami mati mesin. Akibatnya 3 mahasiswi yang berada di dalam lift terjebak. Petugas damkar pun turun tangan. Sore siap baru dihitin ya? Karena udah Saya ke bawah ya? Berarti sore naik ke sini aja? gantung itu Hah? Oh, di bawah. Jadi untuk lifting back dan ramjeknya ditahan gitu. Jadi butuh tangga doang. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang mendapat laporan segera berupaya mengevakuasi 3 orang mahasiswi yang terjebak di dalam lift sebuah kampus di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sebelum mengevakuasi, petugas melakukan pengecekan kondisi ketiga mahasiswi tersebut. Pasalnya, kondisi lift mati dalam kondisi tertutup tanpa penerangan, bahkan berhenti di antara lantai. Setelah dinyatakan kondisi terpantau baik, salah satu petugas turun ke dalam lift. Dengan hati-hati, satu persatu mahasiswi berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat dari celah pintu lift yang sebelumnya dibuka petugas. Tangannya udah ke depan dulu, tangannya udah ke depan. Ngerayap. Nah, Oke, kalem, jangan banyak gerak. Terus. Jangan banyak gerak. Oke, sudah. Oke. Pemadam kebakaran banget, makasih banyak udah nolong kami, udah layanannya cepet banget, hampir panik karena cepet, jadi kami udah tidak khawatir lagi pelayanannya. Terus kinerjanya juga amat sangat bagus, memahami keselamatan kami bertiga di dalam lift itu sudah sangat bagus sekali. Terima kasih banyak untuk pemadam kebakaran sudah membantu kami. Ketiga mahasiswi diketahui terjebak dalam lift setelah lift yang digunakan tiba-tiba saja mati saat digunakan turun di lantai 5 gedung. Diduga lift mengalami kendala kelistrikan hingga tak berfungsi saat digunakan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Agen penyalur 2 asisten rumah tangga yang melompat dari rumah majikannya di Tanah Abang ditangkap polisi. Keduanya diperiksa karena diduga mempekerjakan asisten rumah tangga di bawah umur. Tiba di Polres Metro Jakarta Pusat pada Sabtu dini hari, 2 agen penyalur asisten rumah tangga langsung dibawa petugas ke ruang penyidik. Keduanya diamankan di Brebes, Jawa Tengah dan Cirebon, Jawa Barat. Keduanya dimintai keterangan terkait 2 ART yang jatuh saat kabur dari rumah majikannya di Jalan Bendungan Walahar Buntu, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Diduga mereka mempekerjakan anak di bawah umur, mengingat salah satu ART yang meninggal karena terjatuh masih berusia 15 tahun. Jadi korban ini adalah PRT yang dipekerjakan melalui agen, yang agennya itu berada di Brebes dan di Cirebon. Kami dari Satreskrim dan Sat PPA mengambil atau memeriksa penyalurnya dan saat ini sudah kita amankan dan sedang diperiksa oleh Sat PPA PPO Polres Metro Jakarta Pusat. Ada 2 orang yang diamankan, yang inisial U itu ada di Brebes dan inisial Y itu ada di Cirebon. Ini dia nama penyalurnya apa, Pak? PT-nya? Oh, ini nggak pakai PT, ini perorangan. Sebelumnya 2 ART kabur dari jendela lantai 4 rumah majikan mereka lantaran kerap mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari majikan. Naas karena panik keduanya terjatuh dari ketinggian 15 meter. Insiden ini menyebabkan 1 ART meninggal sementara rekannya terluka parah karena alami patah tulang tangan dan kaki. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Bagaimana situasi di TKP kasus 2 asisten rumah tangga yang melompat dari rumah majikan mereka di Tanah Abang, Jakarta? Sudah ada Salam Pulungan yang akan melaporkan langsung. Salam, bisa Anda gambarkan posisi rumah dan juga lokasi korban saat mereka terjatuh?
Ya, David dan juga pemirsa, inilah situasi terkini dari tempat kejadian perkara di mana 2 ART diduga loncat dari lantai 4 di rumah kos mewah di kawasan Jalan Bendungan Walahar Buntu di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bisa dilihat ya, David dan juga pemirsa, situasi terkini dari layar televisi Anda. Ini merupakan di mana titik dari lantai 4, kedua korban ini loncat dari lantai 4 yang kurang lebih tingginya 15 meter. Dan kita akan coba untuk berjalan ya, untuk menuju ke titik di mana kedua korban ini terjatuh ketika loncatnya ini pada tengah malam, kurang lebih pada pukul 11.20 waktu Indonesia bagian Barat, setengah 12 malam begitu. Dan di sebelah kiri saya ini merupakan ada tanda lingkaran dengan nomor angka 2, di mana ini merupakan korban kedua yang jatuh ketika loncat dari lantai 4 tersebut. Dan ini di nomor 2 adalah korban berinisial R yang kurang lebih usianya 26 sampai 30 tahun, dan memang untuk posisi jatuhnya sendiri dari korban berinisial R ini menghadap ke sebelah kanan dengan patah pada bagian tangan dan juga kaki. Namun ini masih sadarkan diri dan juga masih berinteraksi dengan warga, masih bisa dimintai keterangan oleh warga alasan kenapa dirinya ini meloncat dari lantai 4. Namun memang pertanyaan tersebut tidak diindahkan oleh korban berinisial R ini, dan memang untuk saat ini korban berinisial R ini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut di Dr. Minto Harjo, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Sementara untuk satu korban lainnya, ini ada lingkaran dengan angka nomor 1. Bisa dilihat di layar televisi Anda, David dan juga pemirsa, bahwa ini merupakan korban berinisial D yang umurnya kurang lebih 15 tahun. Dan posisinya ketika jatuh, korban berinisial D ini dalam keadaan telungkup dan sudah tidak memberikan respon. Hanya memberikan respon sedikit dari bagian gerakan kaki saja. Kemudian ketika dibawa menuju ke rumah sakit, ini korban menghembuskan nafas terakhirnya. Dan dapat kami informasikan juga bahwa dari informasi yang kami dapatkan juga dari sejumlah saksi dan juga keterangan sejumlah warga ataupun juga tetangga, ini menyebut bahwa untuk kesehariannya sendiri dari majikan ataupun juga pemilik rumah kos mewah ini jarang berinteraksi dengan warga sekitar. Bahkan ini kerap juga terdengar suara marah-marah ataupun juga suara yang tidak menyenangkan, karena memang perlakuannya sendiri dirasakan oleh sejumlah warga sekitar. Ini memang kerap berlaku kasar kepada para ART-nya, dan terlebih ini bukan kali pertama saja terjadi aksi loncat dari lantai 4 ini, tapi juga pada tahun lalu ini juga sebelumnya sudah terjadi, yakni ART dengan jenis kelamin laki-laki ini loncat dari lantai 2, tapi kondisinya ini masih dalam keadaan selamat, dan kemudian ini masuk kembali ke dalam rumah kos mewah ini. Dan memang tidak ada informasi lanjutan lagi terkait dengan kondisi dari korban yang terjadi pada tahun lalu, karena memang dari informasi yang kami dapatkan bahwa informasi sejumlah warga ini mengaku bahwa untuk majikannya ini sendiri ini kerap berlaku kasar kepada para ART-nya. Bahkan disebut juga bahwa kebanyakan dari ART yang bekerja di sini hanya bertahan kurang lebih seminggu saja, kemudian ini lari ataupun juga tidak betah kerja karena memang perlakuan yang tidak menyenangkan dari majikannya ini tersebut. Dan dapat kami informasikan juga bahwa untuk majikan ini sendiri, pemilik rumah ini sudah tinggal di kawasan Tanah Abang, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Ini sudah tinggal sejak tahun 2020, dan ini memang sudah kerap kali, sudah sering kali berganti ART, dan memang ini tidak banyak yang betah untuk kerja di sini. Paling lama ini adalah korban berinisial D yang korban ini yang meninggal dunia. Ini sudah bekerja kurang lebih 3 bulan, dan memang kedatangan memang pada beberapa waktu lalu ketika Lebaran ini korban berinisial D ini sempat pulang ke kampung halaman dan juga kembali lagi ke tempat ia bekerja hanya untuk mengambil gajinya yang belum dibayarkan dan juga untuk mengambil barang-barangnya dan kemudian kembali ke Semarang. Tapi kemudian ini korban justru tidak bisa keluar lagi karena memang untuk aksesnya sendiri dari lantai 3 menuju ke lantai 4 untuk aksesnya sendiri ini diteralis besi sehingga tidak memungkinkan korban untuk bisa turun ke bawah. Selain salah satu jalannya adalah diduga untuk melakukan melarikan diri adalah loncat dari ketinggian 15 meter, dan saat ini juga polisi masih meminta keterangan lebih lanjut dengan memeriksa 4 orang sebagai saksi, mulai dari pemilik rumah maupun juga dari pemilik dari agen penyalur jasa pembantu ataupun juga PRT, pembantu rumah tangga yang ada di Jawa Tengah. David. Iya, ini rumah rapat sekali, jadi sangat berbahaya juga, apalagi kalau terjadi kebakaran. Baik, terima kasih Salam untuk informasinya. Selamat bertugas kembali.
Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Perjuangan seorang jemaah calon haji yang berprofesi petani di Jember menyita perhatian publik. Pasalnya petani yang satu ini melunasi haji dengan uang koin. Luar biasa. Pembayaran umroh pakai uang cash ada 21 juta. Pembayaran haji. Masya Allah. Imam Syafi'i, JCH asal Kecamatan Umbul Sari, Jember, sontak viral di media sosial. Dirinya yang merupakan petani ini melakukan pelunasan haji di bank yang sudah ditunjuk menggunakan uang koin Rp1.000. Uang sebanyak Rp21 juta ini dikumpulkan di puluhan wadah mirip toples plastik besar. Sebelum diserahkan ke BSI Kencong, uang koin tersebut dibawa ke KPIH Asunia Kencong Jember untuk selanjutnya diserahkan ke petugas bank. Barusan saya dikabari dari KPIH Asunia bahwa di tahun ini kemarin pada saat pelunasan ada jamaah atas nama Bapak Imam Syafi'i, pelunasannya dengan menggunakan uang koin sejumlah 21 juta hasil mengumpulkan uang koin itu selama 5 tahun. Luar biasa ini perjuangannya, ini mengumpulkan sedikit-sedikit. Jadi tidak mesti orang yang sudah punya uang langsung cash saat ditagih kemudian lunas, tetapi ternyata ada beberapa jamaah yang butuh perjuangan panjang. Imam Syafi'i tercatat akan berangkat bersama kloter 91. JCH ini membuktikan bahwa tekad dan usaha yang kuat akan membawa seseorang berhasil meraih impiannya ke Tanah Suci. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Ya, jemaah haji Indonesia diimbau menyiapkan dokumen penting seperti paspor dan visa setibanya di Bandara Madinah, Arab Saudi, sehingga antrean bisa berjalan lancar dan tidak menghambat jemaah lainnya. Dan berikut wawancara jurnalis iNews Eti Juwitasari dengan Kepala Daerah Kerja Bandara Abdul Basir. Ya pemirsa, jemaah haji Indonesia terus berdatangan mulai dari kemarin. Kalau kemarin sudah ada 15 kloter yang datang, hari ini dijadwalkan akan tiba 17 kloter. Nah, apa aja sih yang harus diperhatikan para jamaah sebelum berangkat dan saat tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah? Kita berbincang-bincang yuk sama Pak Kadaker Bandara nih, ada Pak Abdul Basir. Selamat pagi Pak Abdul Basir. Selamat pagi. Pak, apa sih yang harus diperhatikan oleh jamaah nih? Kami sampaikan kepada jamaah haji yang belum berangkat, yang pertama selain harus menjaga kesehatan, jamaah juga harus aware dengan dokumen perjalanan. Dokumen perjalanan itu kan mulai dari paspor, visa, sampai dengan boarding pass-nya. Ketika nanti di dalam pesawat, paspor itu kan sudah ada tas paspornya itu ya. Tas paspornya itu jangan sampai dilepas dari badan kita, tetap dikalungkan aja. Karena kemarin ada satu jamaah yang tas paspornya ketinggalan di dalam pesawat. Mereka baru teriak-teriak. Nah, ini kan bisa menghambat perjalanan jamaah haji yang lainnya, karena tidak mungkin dia ditinggal sendirian itu kan, sementara yang lainnya sudah harus segera berangkat ke Madinah. Nah begitu nih pemirsa. Terima kasih banyak Pak Kadaker. Jadi untuk para jamaah haji jangan khawatir. Jadi kalau misalnya sampai di Bandara Madinah ini memang akan diperiksa lagi nih terkait dengan paspor, visa. Jadi jangan ragu untuk membuka paspor dan visanya. Tidak untuk dikemana-kemanaan toh. Oke, dari Madinah Arab Saudi, Eti Juwitasari melaporkan. Ketua DPRD Magetan, Suratno, menangis saat digelandang keluar kantor Kejaksaan Negeri Magetan. Ia menjadi tersangka setelah diduga terlibat mengantongi dana hibah sebesar 242,9 miliar rupiah. Menangis histeris, itulah ekspresi yang terlihat dari Ketua DPRD Magetan Suratno saat digiring keluar dari kantor Kejaksaan Negeri Magetan menuju mobil tahanan. Dengan pengawalan ketat dan tangan terborgol, air matanya menetes deras seolah-olah menyesali perbuatannya. Suratno bersama dengan 5 orang lainnya menjadi tersangka dugaan korupsi dana hibah pokok pikiran senilai 242,9 miliar rupiah. Ia bersama dengan tersangka lainnya tampak lemas usai diperiksa selama 8 jam oleh jaksa.
Penetapan tersangka Ketua DPRD Magetan tahun 2024 hingga 2029 ini dilakukan setelah Kejari Magetan memeriksa 35 orang saksi dengan alat bukti berupa 788 bundel dokumen dan 12 barang bukti elektronik. Para pelaku korupsi ini menguasai seluruh tahapan hibah, mulai dari perencanaan hingga pencairan dari total anggaran 335,8 miliar rupiah yang terrealisasi. Sementara mereka diduga mengantongi 242,9 miliar rupiah yang disalurkan melalui 13 OPD. Keenam tersangka dugaan tindak pidana korupsi ini kemudian dibawa ke rutan kelas 2B Magetan untuk menjalani penahanan selama 20 hari. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Selain harga minyak goreng yang mahal, masyarakat terutama kaum ibu kini dibuat pusing dengan kelangkaan minyak kita. Tidak hanya itu pemirsa, pedagang juga turut terdampak karena keuntungan mereka yang terus berkurang. Yang naik ini sama ini naik semua ini. Memasuki pekan ketiga bulan April, tekanan ekonomi akibat dari gejolak geopolitik global terasa hingga ke seluruh lapisan masyarakat. Di Pasar Peterongan Kota Semarang, Jawa Tengah, kenaikan harga minyak goreng dikeluhkan pedagang. Harga minyak goreng curah naik hingga Rp23.000 per liter. Tidak hanya itu, kini minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita juga perlahan mulai hilang dari pasaran. Paling banyak ya minyak goreng. Minyak kita apalagi susah itu. Sejak beberapa hari terakhir persediaan minyak kita kosong di pasar tradisional Semarang. Pedagang terpaksa menjual minyak goreng merek lain dengan harga yang jauh lebih tinggi. Minyak goreng subsidi minyak kita menjadi pilihan bagi sebagian besar warga karena harganya yang relatif terjangkau. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Kabar duka datang dari misi perdamaian PBB di Lebanon. Satu prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan UNIFIL kembali gugur setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Beirut. Prajurit kepala atau Prakar Riko Pramudia sebelumnya terluka berat akibat ledakan proyektil artileri di Athid al-Qushar yang terjadi pada akhir Maret lalu. Dalam insiden tersebut, satu prajurit lain yaitu Praka Farizal juga gugur. Pihak UNIFIL menyampaikan duka mendalam kepada keluarga, TNI, pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia. Total 4 prajurit TNI gugur dalam misi perdamaian di Lebanon usai pecah perang antara Israel melawan Hizbullah. Untuk serangan Israel yang menyebabkan gugurnya Peacekeeper Indonesia. Serangan terhadap pasukan perdamaian PBB merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Pemerintah Indonesia juga kembali mendesak PBB untuk melakukan investigasi yang menyeluruh, transparan dan akuntabel untuk mengungkapkan seluruh fakta dan memastikan pertanggungjawaban atas insiden ini. Kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak kembali terjadi dan kali ini di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Seorang anak perempuan berusia 13 tahun menjadi korban pelecehan seksual 3 karyawan di mes catering. Kepalanya pakai tangan. Berapa orang yang mukulin? 2 orang. Anak korban pelecehan seksual menceritakan 3 pria dewasa yang melakukan kekerasan seksual di mes karyawan di Cikarang Barat, Bekasi. Korban berusia 13 tahun telah dilecehkan berulang kali sejak tahun 2023 dan mengalami tekanan psikologis. Korban bekerja di catering karena untuk membantu keluarganya. Ibu korban dan korban telah melaporkan 3 pria yang melakukan pelecehan seksual pada 2 April lalu. Korban mengalami trauma mendalam dan tak lagi melanjutkan pendidikan formal. Saat ini korban telah berhenti bekerja. Jangan sampai, karena di kampung ini sudah ramai, jangan sampai nanti masyarakat memakai hukum adat. Terjadilah tindak pidana yang tidak kita inginkan gitu. 2 pelaku telah ditangkap polisi di 2 lokasi berbeda di Bekasi dan Cikarang. 2 pelaku kini menjalani pemeriksaan di kantor polisi, 1